Jadi satu, jadi cukup fokus satu jenis platform media sosial. Misalnya nih, kebanyakan kan sekarang melalui TikTok ya, melalui TikTok misalnya, atau melalui Instagram boleh pilih misalnya Instagram. Di Instagram itu dicek dulu kan strategi promosi produk kosmetik itu punya kekuatan apa. Nah, teman-teman lihat dulu ya dari fenomena strategi promosi produk kosmetik X tersebut, aspek apa yang paling menonjol di IG-nya? Apakah pada aspek storytellingnya? Misalnya ya, storytellingnya keren banget dengan apa sangat personally gitu ya, sangat menyentuh emosi misalnya. Maka itulah yang ditanyakan di rumusan masalah. Misalnya pertama, bagaimana teknik storytelling gitu loh ya. Bagaimana teknik storytelling yang digunakan produk kosmetik X dalam promosi melalui media IG anu gitu ya. Nah, itu melalui platform IG-nya anu disebutkan IG-nya. Begitu. Satu, itu udah dapat tentang storytelling. Yang kedua, apalagi? Jadi kita bisa merumuskan masalah kalau sudah punya data awal ya dari prariset. Prarisetnya bagaimana kalau di media sosialnya? Media sosialnya kita cek, kita tracer ya. Misalnya dalam waktu sebulan, apa keunggulan kehebatan dari produk itu dalam mempromosikan produknya di Instagram? Apakah penggunaan endorse gitu kan? Apakah testimoni, apakah storytelling dalam sebulan, misalnya jangan usah dalam bertahun-tahun lah nanti capek ya tracingnya. Itu data awal untuk bisa merumuskan masalah. Oke, tadi satu storytellingnya. Yang kedua apa? Oh, yang kedua ternyata dia juga menggunakan teknik engagement yang bagus dalam menjawab, ya, dalam merespon berbagai review. Nah, kan ada yang suka review itu dicuekin ya, review-review pertanyaan dicuekin, tapi ada yang cepat dan enak gitu cara menjawabnya. Mungkin kalau itu keunggulannya menurut teman-teman, itu yang diangkat menjadi rumusan masalah. Ya, misalnya bagaimana teknik membangun engagement ya dalam strategi promosi produk kosmetik X melalui respon atau nggak usah udah aja bagaimana teknik engagement baca nanti respon dan lainnya itu ada di jawabannya ya diisi artikelnya di data yang diperolehnya teknik engagement itu kayak apa gitu ya dua itu sudah dapat satu storytellingnya dua engagementnya yang ketiga biasanya kalau studi kasus pertanyaan ketiganya itu adalah why ya kalau tadi bagaimana bagaimana terakhirnya mengapa gitu ya itu menurut Robert Kain pertanyaan terakhir dari sebuah studi kasus harus ada pertanyaan tentang mengapa. Nah, misalnya mengapa dia menggunakan teknik storytelling. Nah, gitu ya. Karena keunggulan storytelling kita tanya mengapa dia pakai teknik storytelling melalui apa misalnya ya. Pokoknya itu. Kalau keunggulannya adalah justru di konten kreatifnya ya, konten kreatif melalui visualisasi foto produknya misalnya ya. Ada ditanyakan mengapa strategi promosi produk kosmetik X menggunakan visualisasi eksperimental gitu, atau visualisasi experience. Jadi visualisasi melalui pengalaman-pengalaman pengguna gitu ya. Nah, menggunakan teknik visualisasi experience produk gitu ya dalam strategi promosinya. Gitu. Udah dapat tuh tiga. Bagaimana, bagaimana, dan mengapa. Sampai sini ada pertanyaan? Saya inginnya diskusi ya kita ya. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah teman-teman sudah ngecek apa rumusan masalahnya sudah betul atau belum? Itu tadi saya baru ngasih contoh untuk pertanyaan atau untuk rumusan masalah penelitian kualitatif, khususnya studi kasus. Ya. Nah sekarang itu kualitatif ya. Metode berpikirnya apa? Induktif, deduktif. Kalau studi kasus kualitatif, pola berpikirnya induktif kah atau deduktif? Ayo saya ingin aktif loh teman-teman ya. Lupa ya. Kalau induktif apa? Ih, itu senyum-senyum tuh pada lupa tuh ya.
Ayo, kalau bisa on cam ya, karena etiketnya dalam berinteraksi, apalagi proses belajar mengajar, teman-teman itu harus on cam. Jadi saya tidak berasa berbicara dengan tembok ya, dengan layar kosong nih kayak Mas Suratmo nih rajin ya, open cam dari tadi ya. Jadi pola berpikir induktif itu apa? Pola berpikir dari khusus ke umum. Dari apa? Khusus ke umum. Artinya apa? Kita pola berpikirnya mencari dulu di lapangan apa adanya kasus-kasus khusus, ya, fenomena khusus. Baru nanti kita akan bahas dan dibuat simpulan-simpulannya secara umum, ya. Generalisasinya secara umum nanti ketemunya di kesimpulan-kesimpulan. Nanti di eh, pendahuluannya juga ya dan di bab 2 untuk teorinya dan kajian teoretiknya itu juga pola berpikirnya harus induktif. Kalau induktif induktif gitu semua ya. Jadi dari berarti di pendahuluannya mulai dari kasusnya dulu ceritakan bahwa terdapat keunikan ya yang sangat unggul yang digunakan dalam strategi promosi produk kosmetik X yaitu apa-apa-apa-apa. Jadi dari kasusnya dulu. Jika dibandingkan dengan produk lain, dia ke produk lain biasanya hanya menggunakan apa-apa-apa. Produk X ini yang saya teliti memiliki kelebihan bla 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 bla. Itu datanya tidak ngarang karena hasil prariset, ya, hasil tracing data. Jadi dari kasusnya dulu. Baru kemudian teknik strategi promosi yang digunakan di media sosial pada umumnya memiliki karakteristik bla bla bla. Baru ke sedikit lebih umum ya, betul nggak? Nah, begitu. Jadi dari khusus ke umum, ya. Dalam persaingan dalam era kompetisi di media sosial, berbagai produk ini harus memikirkan bla 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 bla, lebih umum lagi, begitu, ya. Jadi pola berpikirnya begitu, dari khusus ke umum. Kalau kuantitatif itu pola berpikirnya deduktif. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar ya. Deduktif. Deduktif itu apa? Dari umum ke khusus. Artinya apa dari umum ke khusus? Dari pernyataan-pernyataan teoretikal atau konseptual yang sudah sangat umum, yang sudah digeneralisasi oleh para ahli melalui teori-teorinya, kita breakdown ya dari kondisi-kondisi general di lapangan, kita turunkan pelan-pelan menjadi menukik kepada hal yang lebih khusus. Begitu. Jadi, kita berpikir secara general dulu kalau dalam penelitian kuantitatif. Jadi di pendahuluan juga cerita yang umum dulu. Misalnya di tadi tentang produk kosmetik X tadi. Kita mau penelitinya mau pakai kuanti nih, yang tadi udah selesai ya, yang kuali ya. Stop dulu, filenya tutup dulu biar nggak pusing. Sekarang kita masih meneliti tentang strategi promosi produk kosmetik X di media sosial Instagram, tapi mau pakai kuantitatif. Nah, kalau untuk penelitian kuantitatif, teman-teman harus melihat dulu, ya, melihat dulu faktor apa, ya, apa efek apa, bukan faktor, efek apa yang diinginkan dari strategi promosi. Misalnya efeknya apa? Karena kalau kuantitatif berpikirnya efek, ya berpikirnya hasil. Tapi kalau kualitatif tidak berpikir efek atau hasil, tapi hanya mengelola, hanya menggali data dan analisis apa yang dilakukan oleh para pengelolanya, ya, oleh pengelola IG tadi. Misalnya tadi strategi storytellingnya apa yang dilakukan, ya kan? Bagaimana memilih narasi storytellingnya, isu storytellingnya, itu digali, ya. Kemudian tadi apa engagementnya apa yang dilakukan ya teknik responnya seperti apa reward yang diberikan ya apresiasi yang diberikan begitu apa yang dilakukan oleh si pelaku subjektif makanya disebutnya tapi kalau dalam kuantitatif itu meneliti hasil efeknya kalau di kuali nggak boleh ngukur hasil ya nggak boleh kata efek ya nggak boleh ada kata efek atau hasil di rumusan masalahnya tapi kalau kuanti justru kita mencari hasil atau efek apa hasil yang diinginkan dari sebuah promosi? Ada yang tahu nggak? Apa yang diinginkan biasanya dari sebuah promosi? Agar Brand, produknya dikenal. Agar ya, brand awareness, ya. Pakai bahasanya bahasa teoritikal, konseptual, ya. Karena nanti mau diujinya pakai teori kan dari umum ke khusus. Oke, ya Rina ya. Jadi baik. agar terkenal.
Terkenal kan nggak ada teori tentang terkenal, ya. Nah, misalnya tentang famous kan nggak ada teori tentang famous. Mungkin adanya nanti di tentang seni lah famous itu ya. Nah, di dunia pemasaran, komunikasi pemasaran atau bisnis itu adanya brand awareness misalnya, kesadaran merek. Benar nggak? Ya, jadi efeknya brand awareness. Apalagi minat Brand beli, image. brand image, brand reputation. Benar nggak? Keputusan pembelian. Kayak gitu kan? Nah, kalau kita sudah tahu apa yang ingin kita teliti, efek apa yang ingin kita teliti. Apakah kita ingin meneliti brand awareness-nya, ya, atau brand image-nya, atau keputusan pembeliannya, atau apa, atau minat beli. Maka lalu kita cek faktor apa yang ada pada promosi kosmetik X itu yang bisa menyebabkan efek itu, gitu ya. Faktor apa yang bisa menimbulkan brand image itu yang ada di konten IG promosi kosmetik X itu. Misalnya Anda melihat, ini kayaknya penggunaan ambasadornya nih, brand ambasadornya. Maka perumusan masalahnya adalah, ya, perumusan masalah adalah sejauh mana atau seberapa besar hubungan brand ambassador atau penggunaan ambasador gitu ya, atau pemilihan ambasador dengan brand image produk kosmetik X begitu. Paham ya? Nah, jadi judulnya juga sudah jadi tahu. Judulnya adalah hubungan penggunaan ambasador atau endorsers gitu ya. Endorser dengan brand image produk kosmetik X. Gitu judulnya. Hubungan apa? Hubungan tadi apa? Penggunaan brand ambassador dengan brand image products X. Nah, baru di subjudulnya dikasih tahu di mana penelitiannya, ya. Nah, misalnya studi korelasional tentang hubungan brand ambassador, penggunaan brand ambassador produk cosmetics X di media sosial Instagram. Sebutkan platformnya apa, nama alamat IG-nya, ya, tentang produk seks. Jadi udah ketahuan tuh produknya produk cosmetics X, tempatnya di mana, di media sosial IG-nya, ya. Dengan akun IG-nya disebutkan. Pakai apa metode data? Apa metode korelasional? Faktor apa yang akan diteliti? Faktor X-nya, yaitu faktor X-nya atau penyebabnya yaitu penggunaan brand ambassador, faktor Y-nya brand image. Paham ya? Nah, gitu. Itu udah dapat tuh judulnya juga ketahuan. Ada 2 variabel. Ya, gitu. Supaya nggak pusing, nggak ada brand-brand, mungkin gini apa, di awalnya jangan ada 2 brand 2 kali. Pengaruh penggunaan ambasador gitu ya. Pengaruh penggunaan endorser gitu. Ya, atau hubungan penggunaan endorser dengan brand image. Nah, itu sih intinya. Kalau bukan brand ambassador, bukan penggunaan ambassador, apa tuh misalnya ya? Apa faktor yang paling Anda cek nih? Anda cek dulu dari riset. Yang kira-kira berpengaruh atau kuat banget hubungannya dengan brand image. Apa? Coba ada yang tahu nggak? Rina, kira-kira apa yang paling kuat di IG tentang sebuah produk yang membuat kita jadi image-nya baik tentang sebuah produk? Faktor apa tuh di IG dalam strategi promosi? Konten enggak? Biasanya. Konten. Nah, jadi bisa juga nanti hubungan Konten konten. promosinya. Konten promosi. Nah, itu hubungan konten promosi dan lain-lain itu nanti akan menjadi rumusan masalah atau identifikasi masalah. Jadi dari umum ke khusus ya. Nah, dari hal umum kita cari teorinya, teori tentang strategi promosi, ya, kemudian dan tentang brand image. Nah, nanti menurunkan identifikasi masalahnya, rumusan masalahnya dari judul itu berdasarkan teori gitu. Harus dari umum ke khusus soalnya. Jadi kita cari dulu teori tentang strategi promosi. Di strategi promosi itu ada apa aja misalnya ya. Oh iya benar ada nih penggunaan brand ambassador misalnya ya. Penggunaan brand ambassador berarti itu benar nih penelitian kita pakai teori ini diujinya. Ada apa lagi selain brand ambassador? Kontennya, ya.
misalnya di teori. Jadi Rina walaupun kita secara nalar, secara logik melihat yang berpengaruh adalah konten promosinya, tapi kita juga harus cari teorinya. Ada nggak teori yang menyatakan bahwa konten promosi itu berpengaruh, ya, atau punya hubungan dengan brand image gitu. Jadi harus cari teori yang tepat, gitu ya Rina ya. Nah, pasti adalah teori yang menyatakan bahwa konten promosi itu juga faktor yang penting gitu. Jadi harus didukung oleh hal yang bersifat umum dulu, teorinya dulu gitu dalam membuat rumusan masalah. Paham ya? Nah, misalnya cari teori yang pas dari Kotler ke misalnya. Kotler kan yang 4P itu ya. Ingat nggak? Apa? Product, price, place, ya, promotion. Betul nggak? Itu ya, misalnya. Atau apalagi komunikasi pemasaran dari siapa? Silahkan Anda cari. Ya, terutama komunikasi pemasaran digital yang ada aspek kontennya, cari teorinya itu. Dari teori itu kita lihat teori yang cocok, dimensi-dimensinya ada yang pas nggak dengan dengan strategi promosi yang dilakukan oleh kosmetik tersebut, begitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi misalnya nih yang lebih gampangnya lah yang sudah pasti teori kredibilitas misalnya. Teori kredibilitas menyatakan bahwa semakin tinggi kredibilitas semakin tinggi ya apa dampaknya gitu kan ya terhadap penerimaan pesan. Nah, misalnya kita lihat kredibilitas ambasador, misalnya pakai mau saya mah karena penggunaan ambasador udah aja mau pakai teori kredibilitas. Kredibilitas siapa? Kredibilitas ambasador. Jadi saya nggak mau pakai teori promosi secara umum, tapi saya khusus teorinya langsung aplikatif teori tentang kredibilitas ambasador. Nah, di kredibilitas ambasador itu ada berapa dimensinya? Ada 3 misalnya. Yang satu adalah daya tarik, yang kedua adalah keahlian, ya. Yang ketiga adalah kedipercayaan misalnya, ya. Kedipercayaan si ambasador itu terpercaya lah gitu. Nah, maka 3 poin ini akan menjadi rumusan masalah terhadap brand image produk. Oke? Jadi nomor 1 rumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya adalah seberapa besar hubungan daya tarik ambasador dengan brand image produk cosmetics X pada promosi melalui IG anu gitu loh. 1 ya. Yang keduanya, seberapa besar hubungan atau seberapa kuat hubungan keahlian brand ambassador dalam promosi produk kosmetik X di akun IG Anu 2. Jadi sama aja, tinggal ikut-ikut aja, tinggal diikutin aja polanya. Yang ketiga, tadi kredibilitas itu apa? Kedipercayaan. Ya, seberapa besar atau seberapa kuat hubungan kedipercayaan atau kepercayaan terhadap ambasador dengan brand image produk kosmetik X. Ya, pada promosi melalui IG Anu. Tuh sudah dapat 3 rumusan masalah atau identifikasi masalah. Begitu teman-teman. Jadi lihat fenomenanya, tapi juga cari teorinya yang paling cocok, yang dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang ada pada teori itu cocok dengan fenomena yang kita teliti. Jadi carinya dari teori yang cocok dulu, dari hal umum dulu. Teori kan sudah bersifat umum, kan hasil penelitian para ahli dibuat menjadi general berlaku di mana-mana. Nah, cari teori yang cocok untuk kasus, nah dari umum dari teori ke kasus promosi cosmetics X. Paham ya? Kenapa saya dari awal dulu ini padahal metode? Karena apa? Karena kebanyakan sebuah artikel kelemahannya adalah dalam merumuskan poin apa yang akan dibahas gitu loh. Ya, poin apa yang dibahas ini tergantung metodenya tadi, ya. Kalau kualitatif, poin yang dibahasnya galilah dari keunikan, keunggulan atau hal-hal yang kritis pada fenomena yang kita teliti. Hal yang khusus. Apa? Elaborasi itu, angkat itu menjadi permasalahan. Ya. Kalau pada kuantitatif, cari dulu efek apa sebetulnya dari fenomena itu yang diinginkan, lalu faktor apa penyebabnya, cari teori yang memayunginya untuk menurunkan identifikasi masalahnya. Kalau ini sudah benar, artikelnya jadi bagus karena sudah fokus. Yang kualita khusus pada 3 poin tentang storytelling, engagement, dan alasan menggunakan
strategi itu, ya. Untuk kuantitatif sudah jelas teori yang digunakannya apa, ya, tentang ambasador kredibilitasnya yang digali. Berarti ada 3 poin yang akan digali, yang akan dibahas dalam artikel. Begitu teman-teman. Paham? Mau nggak Paham, Bu. contoh? Coba mau siapa yang mau ngasih contoh? Bu, aku judulnya ini. Rumusan masalah atau identifikasi masalahnya ini. Sudah betul atau belum? Nah, untuk bahan diskusi supaya tidak, tadi kan saya baru mengarang aja contoh kosmetik X. Saya, Bu. Boleh, silakan tayang. Bu, Atau mau sebelumnya minta maaf ya, Bu ya. Saya belum bisa open cam. Saya lagi di jalan. nggak apa-apa, pokoknya aktif ikut lah ya. Oke, oke, Dibahas Bu. itu jadi enak kan, jadi tahu nanti salahnya di mana ya. Oke, oke silakan Rina. Rina, judulnya apa? Ide masalahnya apa? Kalau untuk judul artikelnya strategi komunikasi pemasaran produk hampers Lebaran. Gimana sih? Maaf, Bu. Saya Ya, baca dulu. ya. Ayo Rina, jangan lama-lama sayang, waktu durasi. Boleh saya dulu, Bu? Boleh, sambil nunggu Rina. Boleh. Oke, Bu. Saya Chandra, Bu. Siapa nih? Chandra, ya Ya. Chandra. Nah, kemarin kan judul saya kan adalah mengangkat eh, apa namanya isu boykot ya, Pak. Di mana persaingan brand restoran yang saya sedang tempati ataupun perusahaan yang saya sedang bekerja yaitu California Fried Chicken. Nah, di sini judulnya brand repositioning CFC melalui sosial media. Nah, untuk runutan masalah yang paling saya angkat adalah eh, salah satu fenomena yang mempengaruhi industri restoran adalah munculnya gerakan boykot terhadap beberapa restoran yang dianggap memiliki afiliasi dengan luar negeri. Nah, fenomena ini berkembang luas melalui media sosial dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, CFC Jangan usah, atau nggak usah panjang-panjang sayang, Ibu udah tahu itu udah pernah dibahas. Oke, oke. Identifikasi masalahnya aja supaya cepat ya. Nah, Jadi kalau identifikasi poin-poin yang mau digalinya apa? Gitu. Nah, Kita udah masalah sampai ke yang situ. paling utama adalah anggapan masyarakat luas bahwasanya CFC dengan nama California Fried Chicken itu banyak masyarakat luas yang beranggap bahwa CFC itu terafiliasi dari luar negeri, Bu ya. Jadi itu sih runutan masalahnya. Mungkin Nah, itu bukan rumusan masalah. Rumusan oh masalah itu harus mengangkat ya, strategi apa yang dilakukan. oke, oke. Bagaimana Oke, gitu kan nah ya. masalahnya ya Bu. Yang pertama, fenomena boikot restoran terafiliasi luar negeri mempengaruhi persaingan industri restoran cepat saji di Indonesia. Yang kedua, bagaimana strategi brand repositioning yang dilakukan CFC melalui media sosial. Yang ketiga, apa pengaruh media sosial terhadap citra brand CFC di mata konsumen. Yang keempat, apa tantangan dan peluang CFC dalam memperkuat posisinya sebagai brand lokal? Nah, rumusan masalah atau identifikasi masalah yang disampaikan oleh Chandra masih campur aduk Oke Bu. antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, Ya, siap. yang terakhir misalnya apa tadi ada yang bagaimana pengaruh. Kan kalau udah ngukur pengaruh berarti ngukur efek. Berarti itu Hmm, kuantitatif. Betul nggak? kuantitatif ya Bu ya. Oke. Sementara yang lainnya tadi bagaimana apa sih tadi itu nomor satu tuh apa? Lupa saya. Eh, Nomor satunya fenomena boikot restoran terafiliasi Nah, luar negeri Bu. bagaimana fenomena afiliasi pengaruh boykot itu bukan pertanyaan penelitian, itu bukan Hmm, identifikasi masalah. oke, oke. Itu adanya di pendahuluan, sayang. Chandra. Oh, oke Bu. Itu disimpan di pendahuluan karena itu ada curiosity, kepenasaranan seorang peneliti mengapa ini harus diteliti, urgensinya. Hmm, Jadi oke. saya merasa tertarik dan saya menganggap ini penting untuk diteliti karena saya punya fakta, punya data pendukung bahwa persepsi tentang afiliasi sebuah produk dengan apa ya negara tertentu gitu kan ya
membuat ini. Itu bukan pertanyaan penelitian, tapi itu adalah kepenasaranan peneliti, ya, yang membuat penelitian ini penting dilakukan. Itu tidak dituangkan di identifikasi masalah, tapi langsung simpan saja uraikan di pendahuluan. Dahuluan, oke. Paham ya? Ya, Itu Bu. justru menunjukkan ini penting loh gitu. Nah, pentingnya tuh karena itu. Kenapa orang selalu mengasosiasikan produk yang terafiliasi dengan ini itu adalah produk ini dan harus diboikot. Ini faktanya. Kamu uraikan faktanya, benar nggak? Nah, itu Ya, adanya di pendahuluan, ya. Nah, ya. lalu kan yang jadi pertanyaan penelitian adalah lalu apa yang dilakukan oleh si KFC ini, benar nggak? Hmm. Nah, itu yang dijadikan pertanyaan penelitian. Apa yang dilakukan oleh KFC? Jangan ngukur pengaruh kalau strategi. Kamu mau Oke. kuali atau kuanti? Pilih dulu. Pilih dulu nanti Hmm, ibu bilang jangan, tahu-tahu kamu milihnya mau kuanti lagi. Mau kuali apa kualitatif kuanti? sih, Bu. Kuali, Iya. kualitatif. Kalau kualitatif nggak, jangan ngukur efek, jangan ngukur pengaruh, Oke, Bu. pengaruh strategi pemasaran tadi terhadap persepsi netizen atau terhadap persepsi konsumen. Jangan itu kuanti, wilayahnya kuanti. Itu penelitian berikutnya lah yang dilakukan oleh penelitian, atau kamu mau penelitian berikutnya setelah strategi yang dilakukan oleh KFC, efeknya apa ya? Jangan diukur dua-duanya dalam satu artikel, ngerti nggak? Oke, Bu. Jadi kalau concern lah kepada strategi yang dilakukan oleh pengelola KFC itu dalam repositioningnya, paham nggak? Oke. Paham, Bu. Jadi berarti langsung judulnya juga langsung strategi repositioning kan? Jadi di breakdown lah dari strategi repositioning itu apa yang dilakukan oleh KFC itu? Apa langkah konkret, langkah yang unggul menurut kamu ya ini keren banget nih, ini wow banget nih strateginya yang dilakukan oleh CFC dalam repositioning apa menurut kamu di media sosialnya itu? Medianya apa juga disebutkan, akun-akunnya apa, ya? Eh, oke, Bu. Apa yang Sip. dilakukan? Nah, itu yang ditanyakan. Oh, hmm. Apa yang dilakukan? Boleh contoh cerita apa yang Contoh dilakukan? satu, Bu, ya, Pak, simpelnya ya kita sering apa ya, Bu, ya, di sosial media, khususnya di Instagram ya, itu kita benar-benar memastikan bahwasanya mengedukasi ya, konten-konten kita tuh Nah, mengedukasi. berarti bagaimana teknik mengedukasi gitu loh. Oke, baik, Bu. Bagaimana teknik edukasi yang dilakukan CFC? Benar nggak? Terhadap konsumen atau netizen boleh konsumen ya, terhadap konsumen, benar nggak? Nah, Ya, melalui konten di IG gitu. oke, Bu. Satu dah Izin dapat. Jadi mencatat, gitu. Bu. Ya, sambil dicatat boleh ya. Ya, Yang keduanya apalagi selain edukasi, gitu loh. Dia membuat misalnya sebuah konten yang menyatakan kita bebas afiliasi loh misalnya ya. hmm. Jadi konten netral ya, benar nggak? Positioning baru. Nah, jadi sebutkan bagaimana pengelolaan konten gitu ya. Nah, jadi pengelolaan konten untuk menunjukkan posisi baru yang netral, atau posisi baru tidak terafiliasi gitu loh, yang dilakukan oleh anu. Dua itu udah dapat tentang kontennya, benar nggak? Yang satu Iya, Bu. teknik edukasinya, kedua pengelolaan kontennya atau visualisasinya, terserah ya pengelolaan visualisasinya. Yang ketiganya mengapa? Mengapa dia menggunakan edukasi nggak pakai yang lain gitu loh? Hmm. Nah, udah juga dapat tiga tuh pertanyaannya. Nggak usah ngukur pengaruh ya, Chandra ya. Oke, Nanti Bu. kalau ngukur pengaruh jadi kudu nyebarin kuesioner, repot 2 kali kerja kamu. Ya, Ya, Ibu, Ibu maaf ya, Bu. Bu, saya sebentar lagi ya. sampai. Saya boleh sampaikan dulu pertanyaan saya nggak Bu? Boleh, boleh. dan cukup ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Chandra. Jadi lebih clear kan kalau udah dibahas ya. Hmm. Oke, catat, Bu. Ibu, saya Ya, Rina ya Bu. Rina. Ah, Mm-mm. jadi tadi penelitian saya itu judulnya Strategi Komunikasi Pemasaran Digital pada Produk Hampers Lebaran. Dan untuk rumusan masalahnya, bagaimana strategi komunikasi pemasaran digital pada produk hampers Lebaran oleh akun Dinastar Detail. Nah, Ibu, untuk dari rumusan masalahnya segitu aja sudah cukup atau perlu ditambahkan lagi? Harus dirinci, Rina. Itu Ya, harus karena dirinci tadi tadi. antara judul dengan rumusannya kok satu aja sama diulang-ulang, betul nggak?
Iya, iya, Bu. Harusnya Jadi, di strategi komunikasi pemasaran digitalnya itu dicek lagi. Ada keunikan nggak tadi saya bilang? Ada nggak hal yang unik, yang khusus, yang keren, yang wow gitu loh. ada Bu, Ya. di kontennya, di konten promosinya. Nah, berarti nomor satu bagaimana pengelolaan konten gitu loh. Oke, Ya. baik. Atau bagaimana karakteristik konten boleh. Kalau karakternya juga boleh ya. Nah, Bagaimana karakteristik konten yang dikelola ini dalam strategi komunikasi pemasaran produk gitu loh, Rina ya. iya. Bu, saya mau Nah, tanya Bu, untuk proses pengumpulan datanya, saya makan ini menggunakan metode kualitatif. Nah, untuk mm-mm. teknik pengumpulan datanya itu saya melakukan observasi partisipatif, wawancara Betul. mendalam sama dengan dokumentasi itu sudah cukup atau belum? Cukup, Cukup ya. cukup Baik, ya. baik. Wawancara ke si pengelola akunnya ya. Ah, ah, iya. Nah, Sama terus ownernya langsung boleh, Bu? lebih bagus lagi. Lalu kemudian observasinya apa? Mengamati isinya, konten-kontennya diamati oleh kamu. Jangan cuma satu dua konten ya. Ya jangan Baik. satu dua. Jadi dalam Jadi, misalnya ya. Nah, kemudian ininya apa? Tadi itu dokumentasinya berarti mengecek tuh apa sih mengecek isinya tuh di kedalaman isinya tuh disimpan lah gitu file-filenya diamati isi kontennya tuh kayak apa gitu ya. oh, Sama bisa bisa screenshot dari konten sama dari. laporan-laporan dari perusahaannya yang bisa mendukung penelitian kamu ya. Itu dokumentasi, oke? Nah, dan itu nanti dicantumkan ya Bu di penelitian saya. Metode iya dicantumkan metode yang digunakan adalah gini 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 gitu tapi nggak usah panjang lebar tapi jelas bukan definisi observasi adalah bukan gitu tapi Oh, bukan, bukan. Oh, sih dilakukan dengan cara gitu loh baik, Bu. ya Hmm, paham ya nah paham. tapi kalau bisa juga untuk triangulasinya nanya juga tuh ke pengamat pengamat komunikasi pemasaran digital atau ke salah satu netizen yang ngasih review misalnya menurut kamu gimana sih kontennya serat komunikasi pemasaran digitalnya produk itu. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa jawaban dari pengelola itu ternyata benar gitu, sesuai dengan kesan yang ditangkap oleh atau sesuai dengan pendapat ahli. Kalau kamu nanyanya ke pendapat ahli boleh. Pendapat ahli gini-gini, oh dia bagus gini-gini. Dia menggunakan teknik anu. Kayak tadi teknik edukasi. Nanti boleh cari tenaga ahli untuk bantu kamu ya, ya Chandra ya. Nah, teknik edukasi itu biasanya pakai apa gitu. Carilah konten kreator temen yang jago ngonten. Nah, kira-kira coba suruh analisis, dia sendiri analisis. Jadi jangan hanya pendapat sendiri atau wawancara, tapi juga wawancara ke orang lain yang pihak ketiga ya. Bisa Berarti salah satu netizen, bisa bisa tenaga ahli, salah satu aja ditanya ya. berarti di dalam metodenya nanti saya cantumkan tabel informan peneliti itu sebenarnya tiga narasumber, satunya owner, kedua netizen, ketiga dari pembeli, review dari pembeli gitu. Jadi gini untuk kita ke metode sekarang. Tadi saya belum sampai ke metode. Rina udah jalannya cepet nih, ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk ke metode, Rina, untuk metode penelitian, sebutkan kan metodenya kualitatif, pendekatannya studi kasus, ya. Pengumpulan datanya tadi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Benar nggak? Narasumbernya adalah owner atau pengelola media sosialnya, pengelola komunikasi pemasarannya. Satu aja cukup ya pengelola, dua orang, tiga orang cukup. Tapi pengelola dulu, pihak pengelola dulu. Bisa satu orang ownernya, bisa dua orang, bisa tiga orang. Pengelola dulu, pihak pengelola. Yang kedua untuk triangulasi, beda lagi nanti Rina. Sedangkan untuk triangulasi sumber, untuk triangulasi data, artinya menguji keabsahan data, peneliti juga melakukan wawancara terhadap tenaga ahli dan netizen. Gitu loh Rina. Oh, seperti Jadi itu. beda posisi antara tenaga ahli dengan netizen, beda dengan pengelola. Kalau pengelola, baik itu ownernya, bagian konten kreatornya, itu adalah narasumber utama, informan yang intinya. Paham nggak? Yang lain, tenaga ahli dan netizen itu hanya informan pendukung untuk mengecek, mengkonfirmasi, ya, melakukan triangulasi atas data yang diberikan supaya lebih kaya peneliti itu jangan hanya percaya terhadap narasumber utama aja gitu. Jangan hanya Biar percaya terhadap pengelola aja. Paham ya? paham Bu. Jadi Ya, penelitian saya nanti bisa kredibilitasnya bisa diuji gitu ya Bu. betul, terpercaya datanya karena tidak hanya satu orang kata ownernya doang gitu loh, Rina. Ya, tapi Rina juga
melakukan triangulasi, mengecek pernyataan dari pengelola atau owner ini kepada orang yang ahli dan kepada netizennya. Tapi netizen ini bukan untuk diukur efeknya ya, bukan ya. Hanya untuk ditanya bagaimana kesan dia terhadap pesan komunikasi pemasarannya itu gitu ya. Paham ya? Kalau bisa jangan cuma satu, jangan hanya ownernya aja Rina, minimal 2 ya untuk pengelola Tapi itu ya. untuk rumusan masalah boleh kan buat cuma satu, tapi lebih detail, lebih rinci. Rumusan masalah mah satu yang harus dirinci itu identifikasi masalah. Jadi di breakdown lagi, jangan cuma satu, di breakdown hal-hal penting tadi. Yang tadi kata kayak Chandra juga kan jadi 3. Rina juga harus ada minimal 2 atau 3. Jadi harus ada yang utamanya apa, lalu pakai mengapa. Why, aspek why-nya itu penting. Karena dalam studi kasus, baca gerak buku metode studi kasusnya Robert Kain. Harus ada aspek why, mengapa dia menggunakan itu, gitu loh. Gitu Baik, ya, Bu. Rina. Baik. Oke ya, saya udah berulang-ulang nih menekankan nih, jangan sampai nanti masih nggak ngerti aja. Ayo, konsentrasi ya. Pagi Bu, pagi Bu. Ya, pagi. Iya Udah ini cukup. kalau saya kan Hari ini bukan untuk konsultasi ya, saya menjelaskan materi. Ini tadi hanya contoh aja. Kalau banyak-banyak nanti nggak selesai. Kalau konsultasi nanti harus dibikin lagi bukan tuh web ya. Nanti kalau mau konsultasi bolehlah nanti saya sediakan waktu konsultasi di tuh web berikutnya. Ini soalnya saya harus masuk ke materi dulu, takutnya nggak selesai. Oke? Cukup-cukup 2 orang dulu tadi ya. Alvin, maaf ya. Nanti kalau ada waktu boleh Alvin masuk. Sekarang tadi 2 dulu, contohnya Chandra dan siapa tadi Rina. oke Bu. Saya ke materi dulu, takut nggak selesai nih. Materinya banyak soalnya hari ini. Ya, saya ngejar target dari UT juga nih harus selesai. Ya, nah itu kan tadi saya bilang hanya contoh, bukan satu-satu akan dibahas ya. Nanti kita ada pertemuan kalau mau ngebahas lagi minggu ketiga boleh lah. Ini soalnya penting yang ini ya. Materi sekarang penting banget harus sampaikan dulu. Maaf ya Alvin ya. Maaf ya. Nanti mudah-mudahan Ya ada Bu, waktu. nggak apa-apa. Oke. Kita bahas dulu sekarang struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Oke. Next. Punten Teh Putri. Ya. Nih strukturnya. Pertama pendahuluan. Ya. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang dari topik yang dipilih. Alasannya apa? Kenapa topik itu penting dipilih? Misalnya tadi tentang eh, siapa? Chandra itu tentang repositioning ya, brand repositioning. Mengapa penting dipilih? Ya, alasannya apa? Karena Chandra melihat ada fenomena orang atau produk yang punya afiliasi cenderung akan memiliki brand yang negatif ya, atau boykot, cenderung diboykot, bahkan bukan hanya negatif tapi diboykot. Nah, sebutkan datanya apa ya, datanya sampaikan contoh yang diboykot itu produk apa, pemboikotannya seperti apa, kerugian yang ditimbulkan seperti apa. Itu adalah alasan memilih topik. Yang kedua, perumusan masalah itu yang tadi ya, perumusan masalah atau rincian masalah tadi ya. Satu rumusan masalahnya betul tetapi dirinci, di breakdown menjadi 2 atau 3, jangan cuman satu, tapi rinciannya harus ada ya di pendahuluan itu sudah dimention gitu ya, sudah dimention. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji, untuk menganalisis tentang apa tadi ya, tentang teknik edukasi yang dilakukan oleh bla 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 gitu kan. Kemudian termasuk juga pengelolaan konten. Jadi sudah dimention tuh di pendahuluan. Ya, tujuannya apa? Tujuan penelitian Anda itu di pendahuluan, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menggali dan menganalisis serta memahami strategi yang digunakan oleh KFC dalam melakukan brand positioning sebagai komunikasi krisis, sebagai manajemen krisis atas kecenderungan boykot yang dilakukan oleh konsumen misalnya gitu ya. Nah, tujuannya. Selain itu penelitian ini bertujuan akan memberikan manfaat menjadi rujukan bagi produk sejenis untuk melakukan brand repositioning ketika menghadapi krisis. Memberikan manfaat juga bagi pengelola konten pemasaran atau brand positioning ya, bagaimana untuk melakukan
perbaikan gitu kan ya, untuk menjadi saran masukan dari penelitian ini menjadi saran dan masukan dalam melakukan perbaikan strategi komunikasi brand repositioning-nya, itu manfaatnya ya. Nah, fokusnya tadi rincian dari rumusan masalah ya. Ruang lingkup tulisan itu fokus tuh tadi yang rincian dari rumusan masalah ya, disimpannya setelah tujuan manfaat, fokus ruang lingkup penelitiannya ke arah mana yang mau digalinya. Ya, fokus tuh yang tadi saya bilang minimal 2 atau 3 ya. Nah, keterbatasan tulisan itu adalah pengakuan kejujuran ilmiah dari seorang peneliti bahwa penelitian ini tetap punya keterbatasan ya. Tidak ada penulisan yang sempurna kan? Jadi sebutkan penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan aspek apa misalnya hanya meneliti aspek brand repositioning, tidak meneliti komunikasi pemasaran secara keseluruhan, ya misalnya gitu. Atau hanya menggunakan metode studi kasus, pendekatan studi kasus, tidak mengukur efek dari strategi brand repositioning yang sudah dilakukan, kayak gitu ya. Paham ya? Itu yang disebut dengan keterbatasan tulisan. Isi atau pokok bahasan. Nah, ini adalah hasil, ya. Hasil dari penelitian yang menyangkut fokus serta rumusan atau identifikasi masalah tadi ya. Kalau ada 3, berarti 3-3-nya tadi dicari datanya ya. Kalau Rina tadi 2, dua-duanya dicari datanya melalui apa? Melalui observasi ya, yang juga pengumpulan data baik melalui kuesioner kalau itu studinya kuantitatif atau melalui wawancara mendalam kalau studinya kualitatif ya. Lalu disajikanlah hasil penelitian tadi dalam bentuk tulisan yang lengkap dan sistematis, begitu ya. Nah ini hasilnya. Nah di sini nanti ada jawaban-jawaban tuh di poin kedua ini, jawaban atas bagaimana dan mengapa tadi, ya. Kalau itu kuantitatif berarti jawaban terhadap seberapa kuat hubungan antara faktor X dan Y, ya, seperti itu. Bab ketiga adalah penutup, ini berisi simpulan dan harapan atau rekomendasi ya sebagai tindak lanjut yang dianjurkan, yang disarankan peneliti kepada pengelola sebagai hasil dari penelitiannya. Begitu. Jadi anjuran rekomendasi harus berdasarkan penelitian ya, bukan ngarang tiba-tiba jadi nyaranin apa tidak meneliti tentang apa ya, tidak meneliti tentang teknik teknik apa sih tie-in tiba-tiba disarankan menggunakan teknik persuasi padahal tidak diteliti. Jadi jangan ngarang rekomendasi juga ya. Next, ini baru struktur keseluruhan. Kita lihat sekarang rinciannya ya. Ini formatnya. Ini kalau format teknis banget tapi tetap ini harus diperhatikan ya karena kalau salah nanti akan di-reject, dikembalikan. Pertama nih jenis hurufnya Times New Roman ya. Ukurannya 12 tuh untuk isi ya. Ukuran 14 untuk judul, ukuran 11 untuk nama penulis dan isi abstrak. Tuh ya, ada contohnya. Nomor halaman itu di tengah ya, di bawah di tengah. Jarak baris 1,5 spasi. Kecuali untuk kutipan langsung itu boleh 1 spasi ya. Lalu baris pertama dari paragraf menjorok 1 cm dari bidang ya. Nah, dari page-nya. Tulisan sebelah kiri dibuat rata kiri kanan, justify kiri kanan. Jangan keluar masuk gitu ya, jangan sentral ya, tetapi harus rata ya. Kemudian ini ada batas atas batas bawah marginnya. Oke, masing-masing sama semuanya 2,5 cm. Paham ya? Oke, terus jumlah halaman ini ya hanya kurang lebih 10 atau paling sedikit 5 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Jadi isinya aja mulai dari pendahuluan sampai rekomendasi tadi sampai penutupan itu minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman tuh. Makanya sedikit karena sedikit. Jadi harus poin-poinnya aja ya. Harus to the point gitu, tapi harus dalam makanya rumusan masalahnya atau identifikasi rincian fokus penelitiannya jangan banyak-banyak, 2 atau 3 saja. Ya, baik. Terus next. Nih, ini judul ya, sistematikanya. Judul harus menggambarkan keseluruhan topik kajian. Ini sudah kita bahas ya, udah 2 kali bahas ya. Dan harus menarik perhatian pembaca atau masalah yang ditelitinya itu harus menarik ya.
Dan metode penelitian yang akan digunakan juga terefleksikan, tercermin di judul itu, ya, metode dan eh, metode penelitian dan masalah itu muncul di judul itu, ya. Kemudian jika ada anak judul atau subjudul, tidak mengulangi kata yang sudah digunakan di dalam judul, ya. Nah, jadi harus merupakan penjelasan atas metode dan atas lokasi penelitian atau akun media sosialnya apa, gitu ya, yang belum ada di judul. Jadi jenis akun media sosialnya apa itu jangan di judul, itu biasanya ada di subjudul, ya. Atau lokasinya di mana, misalnya di kampung apa, ya Kampung Sampiren Garut, itu disebutnya di subjudul. Oke. Nah, dalam judul huruf pertama pada setiap kata dalam judul ditulis menggunakan huruf kapital, huruf pertama aja ya, kecuali kata depan dan kata penghubung itu pakai huruf kecil. Jadi kayak dan itu nggak usah D-nya huruf besar, nggak usah, kecil semua ya. Atau juga kecil semua, pada juga huruf kecil semua ya. Nih contohnya. Penggunaan komunikasi nonverbal dalam perkawinan campuran. Yang besar kan hanya huruf P, K, N, P dan C. Dalam itu huruf kecil semua karena kata sambung. Gitu ya. Next. Kenapa saya agak cepat menjelaskan ini? Karena supaya ada kesempatan nanti Alvin untuk konsultasi gitu ya, Vin ya. Nah, jadi ini cepat aja nih. Nah, nama penulis ditulis menggunakan huruf Times New Roman 11 poin. Kecil ya kalau nama penulis ya. Dengan spasi 1 dan ditempatkan simetris di tengah-tengah ya. Center itu nama penulis. Nama penulis terdiri atas nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tutor. Nah, nama siapa? Berarti nama saya cantumkan sebagai nama kedua ya. Sebagai penulis kedua dan tidak mencantumkan gelar akademik. Jadi nggak usah gelar saya yang panjang-panjang, nggak usah dimasukkan, namanya aja ya. Sudah tahu kan nama saya? Nah, nanti nama saya dimasukkan ya ke nama penulis yang kedua. Lalu nama program studi, fakultas, perguruan tinggi mahasiswa, dan pembimbing ditulis di bawah nama semua penulis artikel. Jadi kalau penulisnya ada 2 orang, 3 orang, berarti pembimbingnya paling bawah ya. Tapi kalau 1 orang berarti pembimbing yang kedua. Next. Nah, contoh nih kalau sendiri ya yang nulisnya. Pemanfaatan WhatsApp sebagai pemasaran digital brand Frank Co. cabang Pondok Indah Mall. Nah, ini yang nulisnya Sigit Jangkung Winarto. Nah, tulis tuh jangan lupa nulis alamat emailnya dan program studinya serta universitas. Oke? Nah, itu ya. Nah, kalau penulisnya berkelompok banyak nih. Danar penulis ke-1 tuh dikasih ya tulisannya. Aceh Sriati Rahman penulis kedua. Sri Sedianingsi penulis ketiga. M Priano dan seterusnya ya. Kalau 5-an ya 5-5-nya dimasukkan gitu. Kalau 2-an ya 2 ya. Oke, terus next. Nah, ini dalam menulis abstrak. Tuh, abstrak tuh kayak gini ya. Abstrak itu berapa spasi? Nih kita lihat ini ya. Abstrak itu harus memuat ringkasan inti dari seluruh tulisan artikel ilmiah Anda, ya. Jadi pertama ada latar belakang masalah, tapi jangan panjang-panjang. Cukup 1 kalimat aja, ya. Misalnya tadi, brand positioning oleh sebuah produk yang terafiliasi harus dilakukan karena gitu kan? Karena untuk menghindari krisis pemboikotan dari konsumen dengan posisi barunya dengan teknik yang tepat brand positioning bisa memulihkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Udah gitu cukup, nggak usah panjang gitu kan, abstrak hanya sedikit ya, hanya 250 kata atau 200 kata paling ya. Lalu kemudian tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi atau menganalisis bagaimana teknik brand positioning yang dilakukan oleh produk CFC dalam memulihkan kepercayaan pelanggan misalnya gitu ya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dah aja gitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bla 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 gitu ya. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pengelola akun media sosial KFC untuk melakukan brand repositioning dengan cara teknik bla 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 gitu ya dan memberikan masukan juga kepada produk sejenis yang akan melakukan brand repositioning gitu. Nah, latar belakangnya jadi itu simple aja ya. Terdiri dari satu paragraf, satu paragraf lihat pendek banget abstrak itu hanya 1 paragraf. Makanya latar belakang 1 kalimat, tujuan 1 kalimat, metode 1 kalimat, hasil penelitian bolehlah 2-3 kalimat gitu. Simple banget ya. Karena 1 paragraf mungkin bisa terdiri dari 5-6 kalimat dan
hanya 150 sampai 200 kata, singkat banget ya. Ditulis dalam bahasa Indonesia, khusus untuk jurnal akan dipublikasi pada internasional, abstraknya ada dua, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kayak gini ya, dua. Kalau mau ke internasional jurnal bereputasi. Ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 11, hurufnya miring, italik, dan jarak spasinya 1 ya. Nah, ingat, beda dengan tadi ya, yang isi makalah atau artikelnya itu 1,5 spasi, kalau ini 1 spasi. Lengkapi di baling bawah itu kata kunci atau keyword, yaitu kata yang paling bermakna dalam tulisan artikel Anda, atau yang bisa menjadi poin kunci pembuka ketika orang akan melakukan searching terhadap artikel Anda, mudah mencari karena ada kata-kata yang memang menjadi hal yang paling krusial ya, yang paling menonjol yang menjadi pusat penelitian Anda. Begitu ya. Cukup 3 atau 5 kata saja menuliskan kata kunci ini. Misalnya tadi brand repositioning gitu ya, punya Chandra. Apalagi komunikasi pemasaran misalnya. Terus apalagi eh, afiliasi gitu kan ya, produk afiliasi internasional. Nah, terus apalagi boykot pemboikotan produk. Nah, itu kan udah dapet tuh kata kuncinya ya. Oke, next. Maaf ya saya ngasih contoh yang Chandra ya, Chandra, supaya kalau ada contoh kan enak gitu ya jelasin. Ya, kemudian ini pendahuluan isinya ya. Latar belakang yaitu tentang urgensi tadi ya, urgensinya. Hal apa yang mendorong Anda tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus itu, tentang isu itu. Perumuskan masalahnya harus jelas, tadi minimal 2, ya bisa 3. Nanti akan dijawab di mana di pembahasan ya. Lalu tujuannya apa, manfaatnya apa, ya fokus tulisannya kemana, ya menghasilkan apa. Nah, keterbatasan tulisan tadi sudah saya bahas juga. Nah, masukkan kutipan ahli yang relevan di pendahuluan ini, ya. Misalnya ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa atau ada laporan, ya, laporan tentang pemboikotan dilakukan di mana itu mendukung, ya, mendukung. Atau hasil penelitian lain yang menunjukkan tentang brand repositioning itu kekuatannya seperti apa, dimasuk-masukkan itu ya untuk menguatkan pernyataan Anda di pendahuluan ini. Nah, ini jadi sumber lain itu harus relevan, mendukung penguatan informasi, mendukung urgensi pentingnya penelitian, mendukung secara logis, faktual tentang argumen atau statement-statement peneliti secara ilmiah yang ada di pendahuluan ini. Ya, bisa juga menggunakan sumber kutipan langsung ya, cantumkan sumber kutipan langsungnya. Jangan sampai Anda jadi plagiat karena gara-gara tidak mencantumkan statement itu diambil dari mana, dari penelitiannya siapa, bukunya siapa, laporan dari mana gitu ya, di dokumentasi yang mana, itu dituliskan. Maksimal sumber kutipan itu 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan. Jadi kalau Anda menggunakan 20 referensi di pendahuluan itu jangan semuanya 20-20 dimasukkan ya. Cukup dimasukkan sekitar 5-6 kutipan saja gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak. Karena tuh maksimal 10%. Jadi kalau 25 rujukan berarti sekitar 3 lah ya kutipan. Karena nanti lebih banyak kutipan itu disimpannya di mana? Di ini apa? Pustaka ya, kajian pustakanya. Next. Nah, ini menyusun latar belakang. Tadi saya bilang bedanya induktif dengan deduktif ya. Tuh lihat. Kalau deduktif apa tadi masih ingat? Kuantitatif. Dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Nah, jadi kalau deduktif fenomenanya secara umum digambarkan dulu. Misalnya tadi. Apa ya? Persaingan produk secara global. Atau tadi kondisi apa ya, konflik antara Palestina dengan Israel memicu adanya pro dan kontra dari masyarakat dunia, termasuk dari konsumen produk-produk yang berada di industri lokal maupun internasional. Nah, seperti itu ya. Beberapa negara yang pro terhadap Palestina melakukan aksi boikot terhadap produk-produk. Itu kan fenomena umum dulu ya, melakukan aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, kondisi ini membuat terpuruknya beberapa produk yang persepsi terafiliasi dengan bla bla bla. Nah, contohnya ini. Jadi begitu barulah masuk ke apa yang dilakukan oleh KFC. Kondisi ini juga terjadi pada produk KFC. Produk KFC meskipun produk lokal karena namanya
menggunakan bahasa Inggris sering dikaitkan, dipersepsi sebagai produk yang terafiliasi dengan ini. Oleh karena itu, California Fried Chicken harus melakukan brand repositioning sebagai upaya untuk, masuk ke CFC yang di alinea bawahnya gitu. Gitu ya, kalau itu deduktif ya. Kalau menggunakan korelasi, penelitian korelasi ya. Nah, baru tuh rumusan masalah rinci yang diteliti dalam masalah ini adalah bagaimana sejauh mana hubungan antara teknik edukatif dengan kepercayaan konsumen terhadap produk ya, atau pemulihan kepercayaan konsumen terhadap produk. Itu kalau penelitiannya kuanti ya, Chandra, dari umum ke khusus. Tapi kalau penelitian yang kualitatif kan tidak mengukur seberapa besar hubungannya, efeknya, tidak mengukur pengaruh. Jadi ini langsung ke produk CFC-nya dibahas di awal. Ya. Nah, terutama dari penelitian terdahulu gitu. Brand repositioning biasanya dilakukan ketika sebuah produk mengalami krisis kepercayaan karena ini. Penelitian menunjukkan bahwa gitu ya. Brand repositioning dilakukan oleh produk ini pada penelitian disebutkan penelitiannya siapa ya. Kemudian maka demikian juga produk CFC melakukan brand positioning melalui ya langsung disimak penelitian mendukung, data pendukung dan kondisi brand positioning yang menjadi urgent bagi KFC dan kamu tertarik untuk melakukan penelitiannya. Nah, baru kemudian mapping kesenjangan, mengutarakan teori di sini teori yang kesenjangan antara teori dan praktek ya. Prakteknya seperti apa, teori seperti apa. Jadi teori juga masuk di sini ya. Kalau deduktif kan variabel-variabelnya, dimensi-dimensinya diungkapkan. Kalau induktif itu lebih kepada jenis penelitian yang dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Jadi penelitian ini memiliki originalitas atau ada hal baru yang akan ditemukan dalam penelitian ini, yaitu berupa apa gitu ya. Berupa strategi brand repositioning yang dikaitkan dengan krisis kepercayaan bla 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 gitu. Kalau produk lain brand positioning dilakukan karena adanya perubahan perusahaan misalnya ya, atau karena ada merger atau apa, maka khusus dalam KFC brand positioning dilakukan karena adanya krisis akibat persepsi terafiliasinya produk tersebut dengan bla bla bla. Ya, itu ya. Baru berikutnya alasan memilihnya, kenapa memilih KFC, nggak milih yang lain. Gitu ya. Alasannya karena KFC adalah sebetulnya produk lokal, tapi karena namanya terkait dengan apa-apa alasannya. Beda dengan produk-produk yang memang benar-benar memang buatan Amerika misalnya atau terafiliasi dengan Israel gitu ya. Baru rumusan masalahnya tadi tuh rincian-rinciannya ya, ada teknik edukasi, teknik apa sebutkan ya. Rumusan masalah penelitian ini adalah menggali bagaimana pengelolaan teknik edukasi yang dilakukan oleh CFC dalam melakukan brand positioning begitu ya. Itu kalau di pendahuluan. Oke, next. Habis Teh Putri punten. Ya. Baru tentang metode, ini ditanyakan tadi oleh Rina. Metodenya tulis ya, digunakan jika artikel ini bersumber dari hasil penelitian. Jadi kalau memang melakukan riset, ya kuanti atau kuali sebutkan metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah gitu ya. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode kuantitatif dengan pendekatan studi korelasional dan seterusnya. Jelaskan metodenya, teknik yang digunakan, prosedur penelitiannya seperti apa, instrumennya yang digunakan apa, apakah instrumen checklist observasi, wawancara, atau kuesioner. Ya. Untuk pengolahan datanya bagaimana, lalu analisis data digunakannya seperti apa, ya, disertai dengan penjelasan mengapa milih studi kasus, mengapa milih studi korelasional, seperti itu, termasuk teknik pengumpulan datanya, ya. Nah, di metode dan kerangka pikir, di kerangka pikir masih di poin setelah metode ada kerangka pikir. Nah, ini masukan adalah kajian-kajian pustaka, teori-teori, konsep-konsep, scientific finding, ya, temuan terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda. Jangan cari cara yang tidak relevan, ya cari yang paling cocok dengan penelitian Anda, paling terkait. Apalagi kalau kuantitatif, teorinya harus benar-benar teori yang dipakai, diturunkan menjadi rumusan masalah. Teori yang diturunkan menjadi identifikasi masalah tadi ya. Dimensi-dimensinya itu yang terkait betul. Jangan teorinya kemana, identifikasi masalahnya kemana. Jadi nggak ada benang merahnya ya. Kalau teorinya nggak nyambung dengan identifikasi masalah atau rumusan masalahnya. Di sini buat penjelasan dan gambaran tentang teori, konsep, dan informasi lain yang bersumber dari hasil bacaan atau sumber lain yang terkait dengan topik ya.
Nah, ini digunakan nanti sebagai kerangka pikir untuk menganalisis ya dan menafsirkan hasil hasil pengumpulan data ya dari untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab rumusan masalah yang sudah Anda tuangkan tadi. Ada 2, 3 tadi dijawab nanti ya. Eh, dijawab dibahas dengan menggunakan teori yang ada pada kerangka pikir ini. Jadi teorinya kalau nggak dipakai dalam analisis jangan dicantumkan ya. Ngapain banyak-banyak. Cari teori 3 atau 4 saja yang benar-benar akan digunakan di pembahasan atas masalah yang Anda kaji. Oke, next. Nih ya, contoh kerangka pikir nanti buat juga gambarnya ya, selain uraian teori dibuat gambarnya. Nah, seperti ini contohnya. Anda meneliti pola komunikasi guru dengan murid penyandang tunarungu. Nah, teorinya pakai interaksi simbolik ya, karena apa? Karena satu. Karena ini kualitatif ya, hanya pola aja satu variabel. Jadi satu aja variabelnya. Teorinya yang digunakan teori interaksi simbolik. Nanti yang diteliti apa? Tuh, makanya ini juga ada 3 ya. Apa yang diteliti? Aspek apanya? Pertama adalah peristiwa komunikasi yang berlangsungnya seperti apa. Jadi pertanyaan penelitiannya nanti bagaimana peristiwa komunikasi yang berlangsung pada pola komunikasi guru dengan murid penyandang tunarungu. Ya, pertanyaan keduanya bagaimana komponen komunikasi yang terjalin ya atau yang digunakan dalam pola komunikasi guru dengan murid penyandang tunarungu. Pertanyaan ketiganya, bagaimana keterkaitan antara komponen komunikasi dalam komunikasi guru dengan murid, antara komponen komunikasi antar persona dalam komunikasi guru dengan murid, misalnya komponen apa? Komponen empati, komponen kesetaraan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini poin-poin yang ada di pola pikir ini sebetulnya juga terkait dengan rumusan masalah tadi, ya, terkait dengan identifikasi masalah tadi. Jadi breakdown dari teori interaksi simboliknya adalah ada 3 poin yang diteliti begitu. Terakhirnya adalah Anda menemukan pemolaannya. Proses pemolaan dilakukan oleh hasil analisis dan kontemplasi otak Anda tuh berpikir bekerja untuk menganalisis akhirnya menemukan oh kayak gini nih polanya dipolakan. Pemolaannya tuh dibuat oleh Anda hasil dari penelitian itu menjadi melahirkan sebuah pola. Begitu ya. Sebuah gambar pola komunikasi. Next. Nih, hasilnya ini tentang hasil ya. Tadi kalau metode dan pola pikir itu ada uraian teori konsep dan gambar teori konsepnya. Nah, yang terakhir ini adalah hasil, bukan terakhir, kedua terakhir itu. Hasil pembahasan. Uraikan tuh hasil pembahasan itu dibuat subjudul berdasarkan tujuan atau identifikasi masalah. Jadi kalau tadi Chandra ada 3 ya, Chandra ada 3 tadi misalnya teknik edukasi, pengelolaan konten dan alasan menggunakan edukasi, maka nanti dibuat subjudul di pembahasan ini ya. Judul pertama adalah teknik edukasi yang dilakukan ini, baru jabarkan hasil penelitiannya apa ya. Hasil dari tekniknya yang digunakan adalah dengan menggunakan siapa, bagaimana caranya, langkah-langkahnya dan seterusnya. Lalu yang kedua pengelolaan konten, subjudul kedua pengelolaan konten kreatif yang dilakukan dalam brand positioning ini. Nah, berarti kontennya tuh digali menggunakan foto, menggunakan visualisasi, menggunakan pendekatan personal, ya, menggunakan pendekatan emosional, menggunakan apa sih historical misalnya teknik historis menjelaskan siapa pendiri atau apa ya cikal bakal lahirnya KFC itu misalnya. Apalah temuan Anda seperti apa uraikan di situ. Yang ketiga, subjudul ketiga adalah alasan mengapa brand positioning dilakukan dengan menggunakan teknik edukasi misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi judul bagian bahasan pembahasan misalnya ini ketentuannya bertolak dari tujuan, dari pertanyaan penelitian, dari fokus penelitian tadi ya, dari identifikasi masalah yang sudah ditulis di pendahuluan. Makanya tadi yang 3 poin tadi, Chandra, ya teman-teman semua juga, Rina juga yang lain, juga Alvin, itu harus ada di pendahuluan, dijawab di sini, di hasil dan pembahasan dijawabnya, ya. Poin-poin jawabannya ada di sini. Jawabannya dari mana? Dari hasil penelitian, dari data hasil wawancara, hasil observasi, hasil dari dokumentasi, hasil bertanya kepada triangulasi sumber tenaga ahli, bertanya kepada netizen kalau itu melalui media sosial, tuangkan di sini ya. Jabarkan pemikiran Anda, temuannya apa, ketajaman analisis Anda, tafsirkan dengan didukung oleh pendapat ahli dari teori-teori ya. Dari situ dukungan teori ini dengan mencantumkan teorinya dari siapa ya, sumbernya dari mana. Jadi di sini harus tajam banget nih pemikiran teman-teman di pembahasan ini menganalisis si
judul atau masalah atau isu yang Anda teliti itu. Next. Ini simpulan. Nah, simpulan itu harus sesuai dengan yang dibahas. Kalau ada tiga, ya tiga kesimpulannya. Jangan membahas tiba-tiba jadi ada 4 kesimpulan, ya. Kalau tidak dibahas sebelumnya, jangan ada di kesimpulan, ya. Ini disarikan dari pembahasan, ya, kesimpulan ini. Disarikan dari jawaban atas pertanyaan penelitian atau fokus penelitian atau identifikasi masalah. Jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau datanya nggak ada, tapi Anda menyimpulkan. Jangan seperti itu, ya. Dan rekomendasi itu adalah tentang ide baru Anda, masukan bagi pengelola. Masukan bagi pengelola strategi repositioning brand tadi, ya. Dan ide itu betul-betul harus orisinal dan bisa diimplementasikan, bukan ide yang masih konseptual, ya. Misalnya harus lebih baik lagi, harus ditingkatkan, itu masih ngambang, ya, tidak konkret. Jadi ide rekomendasi harus konkret, ya. Misalnya brand repositioning bisa dilakukan dengan menghadirkan tulisan dari orang yang mengerti tentang apa ya, yang mengerti tentang peta relasi produk dengan apa ya, dengan Israel misalnya. Jadi situ ada sarankan Anda, ada orang ahli atau konten kreator yang terkait dengan dukungan terhadap Palestina, Anda tulisannya dihadirkan misalnya di media sosial untuk meyakinkan bahwa produk KFC ini tidak berafiliasi. Nah, itu saran Anda misalnya, saran Anda itu kepikir, ya harusnya dalam edukasi menghadirkan juga tulisan atau statement dari orang yang ahli tentang hubungan produk-produk terafiliasi misalnya, ya kan? Jadi saran tuh harus aplikatif, ya. Jangan cuma harus lebih diperkuat atau itu mah tidak usah diteliti, ya. Semua orang juga bisa ngasih saran kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak Anda tuh kayak dokter, sudah meneliti nih penyakitnya apa, udah diobservasi, diwawancara, diperiksa ke lab, segala macam, ya, kayak gitu. Tiba-tiba terus terakhirnya harus ngasih resep kan, resep itu rekomendasi saran. Masa udah capek-capek udah suruh ke lab, si pasiennya udah diperiksa darah ini, ujungnya maaf ya, saya kepental tiba-tiba turun ininya sinyal wifi-nya. Maaf ya. Ya, next Teh Putri punten. Ini daftar pustaka, ya. Terakhir nih. Sekurang-kurangnya ada 10 referensi, ya, buku, jurnal, silahkan, ya. 5 diantaranya harus dari jurnal tuh. Jadi 5 buku, 5 jurnal. Terus isi referensi harus relevan dengan topik tadi sudah dibahas, ya, dan harus yang mutakhir. Jangan yang dulu-dulu, kecuali buku yang memang buku klasik. Hanya memuat sumber pustaka yang benar-benar digunakan, ada dituliskan di artikel Anda, ya. Jangan nambah-nambah. Ada 20 tapi sebenarnya yang dikutip hanya 10. Jadi ya 10 aja yang ditulis, ya. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis, ya, dari nama pengarangnya. Ya, jadi kalau Alvin, Alvin dulu gitu yang ditulis pertama, ya. Kalau Albert, Albert dulu. Nanti baru yang lainnya Zainuddin misalnya, begitu, ya. Nah, ini
Ketentuannya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Next, Punten. Saya mau ngasih waktu ke yang mau konsultasi soalnya. Next, Teh Putri. Oh, sudah selesai. Sudah habis. Sudah habis ya, itu penjelasan tentang format penulisan. Nah, masih ada waktu nih lumayan.